Selamat pagi Bu Sabrina. Sekarang saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang teams and teamwork. Saya Keisha Amanda. Saya Clara Bella Fedora. Saya Christine Gabriela. Saya Devina Garbela Sugito. Dan saya Regina Lucy. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang teams in organization. Tim adalah sekelompok kecil orang dengan keterampilan komplementer yang berinteraksi dan bekerja satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu teamwork adalah proses yang dilakukan oleh anggota tim dengan bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan team and teamwork roles for managers. Seorang manajer harus siap untuk melakukan setidaknya 4 peran kerja tim yang penting. Yang pertama ada team leader. Untuk menjadi team leader itu, dia harus menjadi kepala tim atau unit kerja yang ditunjuk. Selanjutnya adalah menjadi network facilitator, yaitu menjadi pemimpin rekan sebaya dan pusat jaringan untuk unit yang diselenggarakan khusus untuk suatu tugas. Seorang manajer itu nggak bakal bisa memimpin rekan sebayanya tanpa izin dari mereka, dan untuk mendapatkan izin tersebut, manajer harus menunjukkan kepada bawahannya bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama. Lalu selanjutnya, manajer juga harus bisa menjadi team member, yaitu menjadi sebuah anggota tim yang berkontribusi membantu berjalannya organisasi. Lalu yang terakhir adalah menjadi coach atau team developer, yaitu menjadi penasihat tim dengan memberi cara-cara untuk meningkatkan proses dan kinerja tim. Sekarang kami akan melakukan sebuah role play tentang team and teamwork roles. Sekarang kami akan mulai role play kami, yaitu mengenai teamwork, brainstorming acara cup sekolah. Team leader itu ketua OSIS yang diperankan oleh Regine, dan team member yaitu anggota OSIS yang diperankan oleh Devina dan Mala. Kemudian ada network facilitator, itu diperankan yaitu kepala sekolah yang diperankan oleh Christine, dan coach yaitu guru yang diperankan oleh Manda. Siang semuanya, hari ini kita akan memulai rapat untuk acara CUP sekolah kita tahun ini ya. Mungkin masing-masing boleh dibagiin idenya terlebih dahulu, terus habis itu kita bakal mungkin diskusi rundown-nya ya. Kalau aku nyaranin tuh kita kayak ngikutin yang punya cup tahun lalu, tapi mungkin dibanyakin gitu kali ya, diperbarui buat lomba-lombanya. Setuju sih, boleh. Tapi menurutku karena e-sport sekarang lagi gempar banget, gimana kalau kita bikin jadi 2 lomba gitu, ada yang offline, ada yang online. Boleh sih. Setuju. Oke deh, kalau gitu ide-idenya aku tampung dulu. Terus kalau misalnya menurut Ibu Manda sendiri gimana tentang ide-ide kita? Kalau menurut saya, ide kalian sih udah bagus ya, tapi nanti boleh tolong diperjelas lagi untuk lomba-lombanya mau diadakannya apa saja. Terus kalian juga sekarang bisa tentuin tuh mau kapan dilaksanakan cup-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tahun lalu, Bu, itu kan acaranya diselenggarakan akhir Agustus ya, Bu. Nah, kemungkinan itu tahun ini kalau misalnya dana dan acaranya memungkinkan, acaranya mungkin juga diselenggarakan akhir Agustus kali ya, Bu, sama kayak tahun kemarin gitu sih, Bu. Tapi untuk selebihnya saya juga harus tetap kasih proposal perizinan ke kepala sekolah terlebih dahulu sih, Bu. Seperti itu. Oh, oke, baik deh, Nak. Nanti kita kabar-kabaran di grup lagi aja ya. Iya, Bu. Oke, makasih. Selang beberapa hari setelah proposal selesai dibuat, Lala menjadi perwakilan OSIS memberikan proposal tersebut dan meminta izin kepada kepala sekolah. Bu, ini proposal yang telah kami buat. Mohon dibaca terlebih dahulu untuk perizinan acara cup sekolahnya. Terima kasih, Bu. Enak, saya baca dulu ya. Lala, ini sudah saya baca keseluruhan proposalnya, dan menurut saya eventnya cukup menarik karena ada perubahan dari cup tahun lalu. Dan untuk tanggal menurut saya juga aman karena belum UTS dan jadwalnya masih kosong. Wah, syukur deh, Bu. Terima kasih ya, Bu. Semoga sukses ya, Nak. Seringnya diskusi saja dengan yang lain untuk lebih bagus acaranya dan lancar nanti.
Oke, baik nih. Sekian role play kami mengenai teamwork ini. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Meskipun bekerja dengan anggota tim adalah hal yang sulit, upaya ini akan sepadan karena manfaat nyata dari sebuah tim adalah ketika sebuah tim mampu untuk mencapai sesuatu lebih dari kemungkinan ketika seseorang bekerja sendiri. Nah, hal ini disebut sinergi. Sinergi itu penciptaan keseluruhan yang lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya masing-masing. Sebuah tim menggunakan kekuatan keanggotaannya, dengan demikian dapat tercapai tindakan kolektif yang jauh lebih banyak daripada yang didapat individu. Sekarang saya akan menjelaskan benefit of teams. Yang pertama tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, keuntungan kinerja melalui sinergi. Lalu selanjutnya itu lebih banyak sumber daya untuk pemecahan masalah. Lalu ada peningkatan kreativitas dan inovasi. Melakukan teamwork itu juga peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Lalu ada komitmen anggota yang lebih besar terhadap tugas, dan juga bisa meningkatkan motivasi anggotanya. Lalu yang terakhir, dengan melakukan teamwork itu juga meningkatkan kepuasan anggota. Selain pro, tentu bakal ada kontra. Jika melakukan teamwork itu, kontranya itu bisa konflik antar kepribadian anggota tim, perbedaan kerja gaya individu, terus ada tugas yang tidak jelas dan agenda yang ambigu, lalu ada masalah dan peran yang tidak jelas dapat menyebabkan pekerjaan dikerjakan dengan tidak benar dan memakan waktu yang lama. Lalu yang terakhir, ada kecenderungan beberapa orang untuk menghindari tanggung jawab dengan free riding dalam kelompok. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan 7 deadly sins of meetings. Banyak orang akan merasa malas untuk mengadakan meeting karena merasa meeting yang diadakan tidak berguna. Terus orang tuh bisa datang telat ketika meeting, meninggalkan meeting duluan, dan tidak serius ketika meeting. Meeting yang terlalu lama terkadang membahas halnya tuh tidak penting, meeting tidak sesuai dengan topik yang diberikan, lalu ada diskusi yang diadakan dalam meeting tidak ada keterus-terangan, karena orang tidak mau berkata jujur. Lalu informasi yang diberikan bisa tidak benar sehingga pengambilan keputusan tertunda dan meetingnya menjadi tidak efektif. Lalu hasil dari meeting tersebut tidak diwujudkan dalam aksi dan kesalahan yang sama dalam meeting terus berulang kembali. Meeting itu baik dan bermanfaat, tapi dibutuhkan adanya kerja keras dan kerjasama, maka perlu adanya tim dan teamwork dalam meeting. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan organization as teamwork of group. Yang pertama ada formal groups. Nah, kalau formal groups itu secara resmi dan diakui dan didukung oleh organisasi. Lalu secara khusus dibuat untuk melakukan tugas-tugas penting, dan manajer dan pemimpin melayani peran menghubungkan tim. Lalu yang kedua ada informal groups. Kalau informal groups itu tidak diakui dan didukung organisasi, tidak dibuat secara resmi untuk tujuan organisasi, muncul sebagai bagian dari struktur informal dan dari hubungan alami atau spontan di antara orang-orang, antara lain kelompok minat, persahabatan, dan dukungan. Lalu dapat memiliki dampak kinerja yang positif dan memenuhi kebutuhan sosial. Nah, untuk yang selanjutnya adalah current trends in the use of organizations. Nah, di sini ada 3 trends di teams yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah committees, yang kedua adalah project teams, dan yang ketiga adalah task forces. Nah, apa sih itu committees? Committees is a group of individuals who work together in a team and are responsible to manage or to solve a specific problems that are too complicated to solve in a larger groups. Their task agenda is narrow, focused, and also ongoing. Nah, untuk selanjutnya adalah project teams dan task forces, or we can call it as the subcommittees. Nah, mereka berdua ini kurang lebih punya pekerjaan yang sama ya, which is to execute or to evaluate only on one area. They also have to report their progress to the board about their plans and schedule, which is why their tasks can be considered as a specific one and are very time-defined. Still in the trends in the use of teams, di sini kita lihat ada cross-functional teams dan juga self-managing teams. Nah, cross-functional teams is a group that were made consists of many people with their own expertise or strength. These people came from different functional areas in an organization.
The purpose of this team is to connect one department to another. In other words, is to unite departments. So there will be no dominancy. Nah, contohnya itu seperti finance, marketing, sales, dan etc. Untuk self-managing teams, it is a group of people that are responsible for all their actions and decisions in producing or giving services in an organization. In other words, they have the authority to decide. Kita bisa ngambil contoh kayak Federal Express or FedEx as we call it, and then 3M Company buat contoh self-managed teams ini ya. Dan the key feature is multitasking with an emphasis on participation. Dan yang selanjutnya adalah characteristics of self-managing teams. Beberapa contohnya adalah seperti members are held collectively accountable for performance results. Lalu ada members have discretion in distributing tasks within the team, and then members have discretion in scheduling work within the team, and then yang lain-lain. Nah, selanjutnya adalah implications for self-managed team. Di sini kita bisa lihat ada dua pyramid ya. The left pyramid is the traditional work unit, and the right pyramid is the self-managing team. In traditional work unit, the employees are supervised by the supervisor or the leader to do the work that they were given to. Meaning that the supervisor are the one who make the decisions and plans for all of them. Unlike self-managing team, they are all open to each other, meaning that they all solve their problems together and they set their decisions all by themselves to achieve their goals in an organization. Jadi self-managed team ini kayak mereka lebih decide semuanya sendiri gitu. Okay, next is virtual distributed teams, also known as the remote. It's defined as an individual who work together in a team but are physically away from each other. For example, they work from home or in coffee shop or in co-working space, etc. As long as they are working alone in a place where no other colleagues are based, it can be considered as a virtual distributed teams. Nah, orang-orang ini cuma bisa rely the electronic gadgets such as phone, PC, or laptop for communication. Now is the advantage of virtual distributed teams. The advantage are savings in time and travel expenses, soalnya mereka bekerjanya di rumah, and then minimization or elimination of interpersonal difficulties, and then ease of expansion. Dan yang selanjutnya adalah disadvantage, yaitu difficulty in establishing good working relationship, yaitu karena mereka cuma komunikasinya lewat virtual, jadi mereka kurang bisa berkomunikasi dengan baik, gitu. Kurang bisa mengenal sesama. Dan yang selanjutnya adalah depersonalization of working relationship. The next slide is team building. It is the process of turning a group of individual contributing employees into a cohesive teams. In other words, is to create strong bonds in teams within each other. Nah, team building ini tuh bisa diraih dengan apa sih? Ya, dengan games, contohnya kayak outdoor games atau ice breaking gitu, sebelum meeting atau game-game lainnya deh. Dan yang selanjutnya adalah characteristics of high performance teams. Nah, karakteristiknya ini ada 7. Yang pertama adalah clear and elevating goals. Yang kedua adalah task-driven, results-oriented structure, competent, hardworking members, collaborative culture, high standards of excellence, external support and recognition, strong and principled leadership. Selanjutnya saya akan membahas tentang effective team. Team effectiveness itu quality of inputs plus process gains minus process loss. Jadi tim yang efektif akan mencapai tingkat kinerja yang tinggi, kepuasan keanggotaan, dan kelangsungan hidup di masa depan. Tim yang efektif memiliki 3 hal baik, yaitu yang pertama menjalankan tugas, memuaskan anggotanya, 3 tetap bertahan untuk masa depan. Lanjut untuk tim input ini ada 4. Yang pertama membership characteristic. Jadi itu sebuah perpaduan yang tepat dari karakteristik anggota dalam sebuah tim untuk mencapai keberhasilan tim.
Tim itu membutuhkan kemampuan dan keahlian untuk dapat menguasai dan melakukan tugasnya. Selain itu, perlu ada chemistry antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Kedua, ada resource and settings, itu hal yang mempengaruhi seberapa baik anggota tim bekerja, yaitu berdasarkan sumber daya yang tersedia dan pengaturan organisasinya. Tim dapat berfungsi baik ketika anggota memiliki informasi, materi, sumber daya, teknologi, struktur organisasi, dan penghargaan yang baik. Tiga, ada nature of task, itu dibutuhkan bakat anggota tim dan menjadi tanggung jawab untuk seluruh tim. Tugas yang dideskripsikan dengan jelas lebih mudah untuk ditangani dan diselesaikan. 4, ada team size, itu mempengaruhi seberapa baik anggota tim bekerja sama untuk menangani perselisihan dan membuat keputusan. Selanjutnya ada tim proses. Proses tim yaitu cara bagaimana anggota tim bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Dalam proses tim memiliki tahap-tahap pengembangan. Yang pertama ada forming. Pada tahap ini melibatkan masuknya anggota individu ke dalam tim, sehingga menjadi waktu orientasi tugas awal dan tes interpersonal. Yang selanjutnya ada storming. Tahap ini memiliki adanya konflik karena tugas dan masalah interpersonal. Yang ketiga ada norming. Pada tahap ini aturan perilaku mulai muncul dan anggota tim mulai bekerja sama. Yang keempat ada performing. Dalam tahap ini, tim lebih terorganisir dengan baik karena anggota tim bekerja sama sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir ada adjourning. Pada tahap ini, anggota tim bersiap untuk penutupan setelah tujuan penting telah tercapai. Selanjutnya ada norma dan kekompakan. Yang pertama, norma adalah harapan perilaku anggota tim. Ada juga cara membangun norma yang positif, yaitu dengan bertindak sebagai panutan positif, memperkuat perilaku yang diinginkan dengan imbalan, mengontrol hasil tinjauan kinerja secara teratur, mengarahkan dan melatih anggota baru, merekrut dan pilih anggota baru dengan perilaku yang baik, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan cara meningkatkannya, dan gunakan metode pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya ada kekompakan. Kompakan adalah sejauh mana anggota tim tertarik dan termotivasi untuk tetap menjadi bagian dari tim. Ada beberapa cara juga untuk meningkatkan kekompakan dalam tim. Yang pertama, membuat kesepakatan tentang tujuan tim, lalu meningkatkan interaksi antar anggota, dan memperkenalkan kompetisi dengan tim lain. Selanjutnya ada memberikan isolasi fisik dari tim lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang distributed leadership roles in teams. Yang pertama ada team leaders, provide tasks, activities. Tindakan yang diambil oleh anggota tim yang secara langsung berkontribusi untuk mencapai tujuan kerja tim. Yang kedua ada team leaders, provide maintenance activities. Itu tindakan yang diambil oleh anggota tim untuk mendukung sifat emosional anggota tim. 3 ada team leaders, avoid distribute leadership. Itu ketika semua anggota tim turut berkontribusi dalam seluruh tugas dan ada perilaku pemeliharaannya. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian pengambilan keputusan. Ada beberapa metode dalam pengambilan keputusan. Metode yang pertama adalah kurangnya respon. Yang kedua adalah aturan otoritas. Yang ketiga aturan minoritas. Yang keempat aturan mayoritas. Kelima konsensus. Dan keenam yang terakhir kebulatan suara. Keuntungan yang didapat dari pengambilan keputusan tim yang pertama adalah pengetahuan dan keahlian informasi yang lebih besar. Yang kedua ada memperluas jumlah alternatif aksi yang dipertimbangkan. Dan yang ketiga ada pengertian, penerimaan, dan komitmen meningkat. Kerugian dari pengambilan keputusan tim yaitu tekanan sosial untuk menyesuaikan, dominasi suatu individual atau kelompok minoritas, yang terakhir adalah persyaratan waktu.
Di dalam pengambilan keputusan dalam tim, ada keyakinan pada moralitas kelompok yang melekat, menstereotipkan pesaing sebagai orang yang lemah, jahat, dan bodoh, ada ilusi kekebalan, ada rasionalisasi data yang tidak menyenangkan dan diskonfirmasi, ada someone who has had, ada menerapkan tekanan langsung kepada para penyimpang agar sesuai dengan keinginan kelompok, ada sensor diri anggota, ada ilusi kebulatan suara, dan ada menjaga pikiran. Bagaimana sih cara mencapai konsensus? Yang pertama adalah jangan berargumen seenaknya. Perhatikan reaksi orang lain. Jangan mengganti pikiran hanya untuk keputusan yang cepat. Yang kedua adalah hindari konflik dengan musyawarah dan tawar-menawar. Tetap usahakan semua orang berkontribusi dalam pemilihan keputusan. Yang ketiga adalah memperbolehkan perbedaan pendapat. Jangan fokus pada menang dan kalah, carilah alternatif. Yang keempat dan yang terakhir ada mendiskusikan asumsi. Dengarkan baik-baik dan berikan dukungan pada setiap masukan. Kreativitas dalam pemilihan keputusan tim dibagi menjadi dua. Yang pertama, kreativitasnya berupa brainstorming, yaitu diskusi terbuka dan spontan tentang masalah dan ide, yang memiliki pedoman tidak saling mencela, menerima free willing, dan membangun ide-ide orang lain. Kreativitas kedua adalah teknik nominal group, yang berisi agenda rapat terstruktur untuk memungkinkan partisipasi semua anggota kelompok dan kontribusi individu dibawa ke grup untuk diskusi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Bu Sabrina sudah menyimak presentasi kami. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan sekali lagi terima kasih.